pernah ada rasa cinta antara kita, kini tinggal kenangan. Baru segini, kayaknya Imak mah hancur bang. Ingin ku lupakan perut bro. Oh perut lah. tentang dirimu. Gerorokan bang ngajin tuh. Baru perut. Tak lagi kan seperti dirimu, oh bintangku. Oh salah lagi apa kasih? Everybody singing. Jauh kau pergi meninggalkan diriku, di sini aku merindukan dirimu. Sedih banget lagunya nih. Kini ku coba mencari penggantimu. Iya, udah menang lagi. Namun tak lagi yang seperti dirimu, oh mantanku. Wow, Alin Markani. Soal lah tapi didatangi hantunya yang menyanyi lagu. Itu loh bantu aja lagunya bro. Tapi kayak lagi kayak galau gitu nah jadinya bang. Anehnya bang. Bawaan Sidin loh. Iya Sidinnya nih bang. Bawaan Sidin. Aku nih sebujurnya galau. Tahu. Karena ada duit, karena ada duit. Iya sama. Kayak gagal move on tuh Najwa. Ih, Lagu itu, kalau lagu itu. Oh, kalau lagu itu. Padahal kurang tepat bang tadi lagunya tuh. Iya. Itu lagu apa tadi? Gue dalamnya cerita. Kalau Buaya Darat tuh kayaknya ada kopang soalnya alumni pembina buaya. Pembina. Oh. Pembina pelatih lah, aku pembina. Bersertifikat. Bersertifikat lah. Iya dong. Lu mendaftarkan kawan boleh lah, daftarkan kawan. Kada boleh lah. Anak diapain? Anak kesukaan ke barak buaya. Iya bebas anak dia apa aja. Oke, jelas sikat. Oke, nih Alin Markani bang. Yun. Alin Markani ini adalah influencer juga. Siapa yang ngerti Sidin ini? MC Banyak. juga. MC juga. Penyanyi juga. Ya. Lawan call center pengaduan masyarakat. Nah itu. Ada sebutin lagi tertinggal. Apa tuh? Apa? Tukang bungkus paket. Nah, tukang bungkus paket Sidin ini. Lakonin tukang bungkus paket ya. Tukang bungkus Tapi paket. bujuran nggak? Bujuran. Tukang bungkus paket. Bujuran. Di. Di Galian lah. Oh iya, kada boleh nyebut kalian di sini lah. Ada boleh. Boleh. Tapi kalau mau jadi sponsor boleh. Oh jangan ya. Boleh, kita atasnya di sini keluar. Boleh ya. Boleh. Nanti ada MOU Oh, ya. iya. Nah, oke, blind berarti bang. Lain. Siapa tahu di sini masih kosong kayaknya di depan itu. Kayaknya di sini belum perlu ada panci atau apa gitu sih. Bisa. Brand-brand bang masukkan di sini. Brand kalau. Nah, si Din ini juga tadi tuh penyanyi juga ya, kalau sempat ya beberapa tahun yang lalu lah. Resign gak sih penyanyi? Ada maksudnya yang booming lah salah satu Iya, lagunya iya, yang iya. booming yang Lagu booming yang lagu booming yang di YouTube juga yang booming yang di kepala aku tuh Sidin cuap-cuap anu tuh nah. Bumamai masalah Banyu PDAM. itu bisa. Duta Banyu Kalimantan Selatan. Duta Masya Banyu Allah. Kalimantan Bisa Selatan. Bang. Si Din ini nih. Itu melotot kayaknya para mata-mata pejabat melihat ini mendengar sini. Tapi kritik loh kak, maksudnya kritik membangun loh harusnya loh. Maksudnya melotot tuh wani juga nih pandir kayak itu nah. Betul. Termasuk aku kayak itu nah. Bapak takutnya dasar bujur Banyunya ada dah kayak. Benar adanya itu. Tapi sekarang ada pang sudah. Makasih ya Intan Banjar. I love you. Oh iya, mungkin salah satunya gara-gara Pin Pandir mungkin pengaruh juga sedikit banyaknya ada lah Iya, kayaknya. Bukan sedikit banyak aja, emang banyak. Emang banyak kan? Emang banyak. Sampai apa aja tadi Lin? Sampai banjir di Masalah kabupaten banjir kota lain. di Martapura, karena saya warga Kabupaten Banjar, guys. Oke. Warga Kabupaten Banjar perbatasan yang tidak terbaca map itu Oh hilang di mana? hilang dari peredaran. Bersuara, Sidin bersuara. Iya. Masalah ngeluhkan kayak apa kak semalam? Banyu. Banyu mati, jalan rusak, penerangan buruk, banjir. Maka lo nada-nadanya pian tuh lah. Oh iya loh. Kayak apa kak contohnya? Kak? Yang daya mana? Ingat lah pian. Nada mau Pian mama. ini Aku sudah tidak ingin mengingatnya lagi. Oh, selain jadi call center itu jual, jadi banyak juga call center bebinian lihat. Kenapa aja? Kawan-kawan bebinian yang apa namanya? Belapor lah lawan Sidin. Pelakor atau iya kan? Melapor. Oh, Melapor kah? Pelakor kah? Melapor. Melapor. Siapa ada bilang pelakor? Telinga Siapa? ini kayak gimana gitu nah. Siapa ada bilang pelakor? Tadi Nanti dipotong Din. Melapor. melapor, oke. Ke Sidin. Pelakor habis itu tuh masalah keluh kesah cewek-cewek Kalau lah. kesah cewek-cewek.
Banyak lah kira-kira. Banyak. Apa aja tuh? Apa aja anunya? Contohnya. Kadang dulu, aku besok open konsultasi per jam lah 90 menit 25.000. Iya. Karena itu sangat menguras waktu sekali soalnya kita Iya. jadi napa-napa ibaratnya bisa lah. Bisa lah, boleh. Bantulah pudi-pudi janda ini. Boleh. Oh, anu juga lah. Apa tadi? Janda. Si ungu. Si Ungu. Kita ada berkumpulannya. Tenang. Oh, lu ini sebujurnya ketua BPJS. Apa tuh? Badan Persatuan Janda Sejahtera. Sejahtera. Kita gabungin lawan apa semalam tuh? Ketua Ada Sarah. Kenapa? Ada... Oh, itu Sarah pendatang baru. Oke. Dia janda New Eripel. Dia janda New Eripel. New Eripel lah. Iya, New pendatang Eripel. baru. Lagi hot-hotnya itu. Wes. Iya. Benar. Kita goreng semalam itu tuh. Kita masak pokoknya semuanya. Masak. Masya Allah. Jadi kayak Pak, gelarnya kok bisa call center masyarakat nih, Pian? Karena hampir semua aduan masyarakat ini ngadu ke wadah seorang. Saya bukan anggota DPR, bolehlah ditarik jadi anggota DPR. Kok bisa mengadu ke Pian tuh, Nak? Nggak tahu, katanya termasuk perempuan punya power, anjay. Wah, Wow. Besar lah. Besar lah, harap dong. Woi. Aduannya kayak Pak, biasa. Ada yang kayak pelecehan seksual, terus banjir di rumahnya, masalah tiang wifi ia jual, masalah rumah tangganya berantakan ia jual, ada konselor pernikahan berangkat sana-sana. Kayak anu lah. Kayak psikolog ada juga padahal, Pian. Padahal aku nih pasien polijiwa, aku nih ODGJ. Jadi Maka minta pendapat lawan seorang. Tapi orang banyak melapor loh, Pian lah. Ya karena belajar dari pengalaman. Pengalaman Pian. Pengalaman. Hadang. Kayak apa? Pengalaman. Ii. Pengalaman melecehkan. Pengalaman apa? Kan pelecehan. Pelecehan seksual. Kita edukasi, Bro. Iya, edukasi. Iya, betul. Banyak di luar sana kawan-kawan kita juga yang ini masuk pelecehan nggak sih? Iya, Ini- bingung. Ini kayak apa sih? Kayak itu loh, kan tahu batasannya, apalagi teman-teman di luar yang cewek kan. Maksudnya pegang-pegang tangan ini tuh apakah boleh aja atau Iya. pegang Toel-toel. Nah, secara Toel-toel syariat itu tidak boleh. Tapi kalau suka sama suka itu apakah itu bisa dibilang pelecehan kan? Ya enggak dong, orang enak sama enak gimana sih? Iya kan? Benar juga. Itu kan minim informasi yang di luar Iya. gitu. Nah, balik lagi tadi adalah pengalaman. Pengalaman apa yang pernah melecehkan atau dilecehkan atau Dilecehin. terlecehkan? Dilecehin. Oh, dilecehin ya. Dilecehin Pian lah. Iya. Korban berarti nih, Pian. Korban. Oh, korban. Ini boleh tapi lah, ini boleh lah. Boleh. 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 12M tapi ya. Beginilah janda mencari uang. Berarti langsung ke diri Pian lah itu tuh lah. Iya. Pengalaman buruk itu tuh lah. Di umur, sorry. SD. Lupa umur berapa tapi SD. Oke. Itu pas pulang sekolah ngaji. Ngaji. Ya ngaji gue Islam anjir. Oh, Dan Jadi- itu sampai membekas sampai sekarang lah. Kira-kira lah. Iya sih, cuman ini pertama kalinya dibicarakan di media besar seperti MRTI ini. wah. Besar ya, suatu kehormatan kita dibilang Suatu besar nih. Iya, amin. Doa. Mama bapakku semoga kalian lihat ya. Karena belum tahu lah si Din lah. Nggak tahu emang. Emang nggak pernah cerita. Tujuh banget nih nangis sama orang. Nggak nangis ini sebenarnya. Air Kadang. matanya dia mau terus sendiri. Gimana? Jadi, semua yang tahu dia ini marah-marah, dia itu tipis. Dia itu tipis. Seperti kulit bawang. Setipis kulit bawang. Kadang aku sebetulnya cengeng guys, saya pura-pura aja aku ditertawa. Nah, jadi itu tadi ada sempat sih ngobrol di belakang gitu ya loh. Maksudnya pengalaman yang pernah terjadi, pengalaman buruk ya. Pengalaman buruk yang pernah terjadi dan itu dipendam sendiri selama 30 tahun. Enggak, 30 juga itu kejadiannya udah SD paling ya sekitar 25 25 tahun yang lah, lalu ya. 20 tahun. Dan itu ngebekas sampai sekarang. Dan apakah itu yang jadi landasan? Kayaknya apapun itu tuh harus aku suarakan nih gitu. Sekarang. Bukan begitu, karena dulu tidak berhasil menolong diri sendiri. Oke. Paling enggak aku bisa nolong orang lain. Itu sekarang jadi Pian sebagai tempat aduan tuh lah. Iya. Kalau misalnya dituduh ada kesempatan segala macam, tidak ada guys. Buktinya aku masih jadi tukang bungkus paket sampai sekarang. Oh. Tapi berminat masuk tim selam nggak tuh?
Ngapain gue? Tadi kapan? Gue yang mau tadi selamatin, Boy. Oh iya. Salah gimana sih? Kalau nggak ada maksudnya. Jadi nih maksudnya hari ini kita ada mau sedih-sedihan ya loh Iya. maksudnya. Tapi Kita boleh mau- dong jual kesedihan. Boleh jual. Kita suka ada segmen satunya. Itu jadi apa namanya harapannya sih itulah harapannya adalah Kau membantu ngebantu orang. Iya. ya ngebantu teman-teman sebelum kejadian bahkan ya lo istilahnya sebelum Membantunya terjadi. dalam hal apa Kak maksudnya? Ya, ditanya dulu dia mau minta bantuan apa biasanya. Contohnya nya Dia mau minta bantu lapor, proses hukum, atau minta bantu speak up. Tapi kan biasa kalau speak up, tanya dulu, buktinya ada nggak? Takutnya dikena UITE segala macam. Iya, UITE. Jadi kalau misalnya mau minta bantu, contoh nih kemarin ada kasus pelecehan seksual menyimpang. Oke. Jadi orang tuanya datang ke rumah, tolong, nangis orang tuanya. Kenapa Ikam? Anakku aja. Aku tahu ya anak laki-laki kan. Kenapa anak Ikam pelecehan seksual? Oh padahal aku belum ada Terus- korban ya lo. Dalam hatiku, habis itu Bang, ini suruh menolongi apa? Maka anak laki-lakian. ih Masuk list korban gua kada dah lo. Maksudku tuh kayak apa? Aku harus membela orang salah gitu nah, karena aku kedengar lagi Iya, lah. iya, iya, Jadi iya, aku iya. takut nih, habis itu Bang kenapa? Nyajar korban. Hah, perempuan mana yang berani melecehkan anakmu itu? Kayak gitu ya. Bisa loh. Maksudnya aja kok Inya dilecehkan perempuan kah? Kada aja. Gurunya iya perempuan kah? Kada aja. Lakian anjing. wah lakian lah. Lakian. Dileceh. Oknum guru lah berarti lah. Oknum guru tapi dia itu jadi pembina pramuka. Oke. Dia memang guru tapi di tempat yang itu dia pembina pramuka. Oh beda sekolah ya beda sekolah ya. betul. Jadi langsung wah merinding. Aja kok orangnya kayak apa? Aku bilang sudah berkeluarga segala macam, baru tasmihan anaknya. Aku bilang jangan langsung main viralkan dulu. Kita mau disenyap aja dulu gitu, dilaporin. Jadi kemarin tuh sempat nelpon ke kemana-mana ke teman yang polisi, habis punya teman polisi. Ke teman yang polisi, terus ke teman yang ada di DP3A. Jadi kayak apa prosedurnya gitu kan. Akhirnya dikasih tahu stepnya seperti ini. Aku bilang ikutin dulu. Kalau misalnya dari pihak yang berwenang itu lambat, baru kita speak up di media. Tuh. Tapi kalau cepat aja ya biar aja nanti sampai kan kalau udah masuk laporan, kalau cepat biasanya media yang angkat sendiri loh. Iya. Akhirnya itu tadi sampai dia bilang takutnya nggak ada bukti segala macam, takutnya orangnya kabur. Aku bilang emang diapain? Boleh disebut nggak sih? Boleh aja. Boleh. Karena di bip ya. Di Oh. Disebut bukan digerakkan. Ih, mau digerakkan kan rumahnya Susah tukang editor. sensornya. apa sih ini mau batuk? Betul. Ya. Oh iya iya. Ada yang mau batuk bujuran. Aku panik Yuni di. Ih, Jadi Iya, di maaf ya Iya iya. digigit Iya iya. sampai iya. luka. Jadi SD. divisum. SMP. Maksudnya SMP. Jadi ya udah visum. Makanya langsung naik BAP. Tersangka langsung. Belum lah. Oh, iya, Jadi iya. LP kan langsung karena ada bukti visum. Karena ternyata korbannya lebih dari satu. Langsung deh diproses kayak gitu. Jadi kayak misalnya pelecehan seksual segala macam, kalau misalnya kalian dapat pelecehan, lapor aja dulu ke dinas perempuan kayak gitu loh. Masalah itu ada bukti atau tidak itu nanti ada tenaga ahli yang bantu. Tergantung dari korban asesmennya mau apa, atau cuma mau pendampingan psikologisnya, atau memang mau diproses hukum kayak gitu. dinas perempuan. Dinas DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kada dan Anak. kepian lah. Ya bisa juga sama saya, kan udah kerja sama mereka gitu loh. Oh, baik. duta lah berarti lah. Nggak duta jangan lah, itu nanti mau konser nanti habis ini lah, banyak di luar tiket. Bahamur tiketnya. Nggak ada yang beli ya. Oh, kayak itulah Yes. sekalinya Pin membantu untuk memproseskan Ya, itu. bantu aja. Karena mungkin Inya nih bingung nak kemana kayak Betul. itulah. Akhirnya sekarang pelakunya udah di Udah sidang sekali. Kayaknya ancamannya berapa tahun penjara gitu. Pokoknya udah masuk proses lah intinya Udah. masuk Anak-anaknya juga udah diterapi segala macam. Karena takutnya nanti dia jadi laku. Karena ini kan sudah pelecehan menyimpang ulang kayak bini ke ada itu nambah anak kan jujur. Karena tapi yang termasuk pelecehan itu nggak kayak bergerak. Kenapa? Pelecehan itu kan banyak Ya. pengelompokannya gitu loh. Ada yang verbal, ada yang langsung ke fisik, ada yang online. Kalau online itu kan kayak misalnya dia kirim
minta pap dong. Stiker masuk pelecehan. Tergantung lah, biasanya berdasar hubungan nikah juga nang ngirim stiker-stiker nang still laji gitu ya. Itu Aduh, ya berarti. dasar setang-setang ini. Iya. Makanya kadang ada buah nikam tuh ya. Buah nikam tuh kan super non setan ya, setan jauh dia jadi pedagang, mau jualan ceker setan, pentol setan. Buah nikam nah jadi setan saya. Iya kan. Maksudnya masuk pelecehan kan sih, ya loh. Sebenarnya masuk, kalau ada pengelompokannya. Masuk lah. Masuk. Misalnya nih, Kalau misalnya. kalian tidak terima, kalau kalian terima-terima aja ya udah nikmatin lah. Nah, itu. Tapi kalau kadang yang jadi stiker tuh bukan punya kami gitu. Nah, maksudnya Tapi kalau misalnya orang yang diwajah stikernya tidak terima dan melaporkan gimana? Ayo. Tapi kalau orang itu yang mempunyai stiker adalah orang itu yang dijadikan stiker, itu apakah pelecehan? Gimana? Kami dong yang dilecehkan. Kok aku lihat punya dia gitu. Iya. Itu bisa pelecehan nggak sih? Iya. Itu tuh. Sini aku lecehin sini. Gimana tadi gimana? jadi ada Seseorang. membuat sebuah stiker Iya. yang mana gambar stikernya itu Lanji. ampuninya, Ampuninya seorang. Nah. Muhainya seorang. muhainya seorang. Iya. Terus? Habis itu dikirimnya ke kita misalkan. Aku merasa astagfirullahaladzim. Ada orang kayak gitu. Iya, ada. Enggak, misalnya contoh Misal. contoh Oh, case. misal. Iya. Astagfirullahaladzim. Apakah ini Kan dosa? maksudnya undang-undang pornografi dong. Nah, Kau tanyakan aja sama penegak hukum. Ya gue mah lulusan satu pendidikan, bukan hukum gimana sih ya Allah. tapi kan adalah yang melapor ke PN gara-gara yang kasus kayak kami contohkan. Ada? Gara-gara stiker. Bukan gara-gara stiker, kalau kayak foto video ada. Hadang. Kita bagi tadi. Dari pertama ini adalah klasifikasinya kan beda-beda. Ada 4 ya tadi kalau nggak salah. Apa tadi? Air, api, Lain. udara. Ada 4 tadi, verbal, non-verbal, Verbal. digital. Sebentar, nih kemarin aku bikinkan edukasinya nih di Instagram nih. Nah, Makanya nih. dibaca. Dibaca di sini. Kena di Instagram. Nah, dibaca nanti di sini ya. Hapus sih kamu. Tuh. Ya gitu Nambah PR Rogo. kau. Nah, ada pelecehan verbal. Di sini. Ada Di sini. pelecehan non verbal. Terus ada pelecehan fisik ringan, ada pelecehan berbasis teknologi. Itu yang kayak kirim-kirim gambar. Oke, nah kita bahas satu-satu. Non-verbal. Itu Itu yang seperti apa kira-kira? Non verbal tuh kayak tiba-tiba kamu tuh tampai. Non-verbal nih lah, oke. Ya, atau jangan buka. Oh, itu Oh iya, sering-sering tuh. Kan Ada kadang yang orang-orang di jogging-jogging. jalannya kayak random Oh, tiba-tiba iya. ngeluarin kayak Boleh juga. mentang-mentang sialan. Aduh. Itu non verbal gitu. Itu non-verbal. Ya. Tidak bersentuhan, tapi orang yang dilihatkan ini shock. Ya. Gitu ya? Ya. Itu bisa non-verbal. dilaporkan itu. Oke. Bisa. Oh, ya non verbal lah. Ya. Terus? Kalau yang verbal kan Sentuh. verbal tuh dari bicara. Oke. Misalnya Oke. di chat itu kan dari verbal. Duh, tapi kan chat itu bukannya digital ya? Kan verbal tuh bisa dari komentar. Oke. Masuk ya, Masuk. verbal ya. Terus juga kayak bercandaan yang mengarah ke sensual tapi kita merasa tidak nyaman, itu masuk ke pelecehan verbal. Oke, Itu aku jadi kayak- diam aja sekarang. Contoh. Maaf, sorry. Kami gandau lah ya gitu nah. Itu pelecehan verbal. Tapi kalau seneng malah lanjut aja. Tapi kadang aku yang heran lah, binian sama binian begayaan bakacakan susu tuh kenapa? Itu. Kenapa? Kenapa sih sama Kenapa? Kami kada dibawahi. Ih, kamu di kaca kurang sari. Begayaan di hadapan kami nang lakian, nang laki kami. Di hadapan lakian-lakian bakacakan. Itu benar kayak. Umpat. Ini kalau pernah dapat sekolahan kayak itu Baharina. Iyalah. Iya. Oh, berarti termasuk korban. Nggak korban, bukannya kata berani lawan aku, karena aku sarik. Oh, iyalah. Tapi ada yang kayak berlarian dalam kelas bakacakan, kan di situ ada lakian loh kayak. Iya. Ikam tuh merendahkan diri kamu sendiri, setan. Ih, bujur. Astagfirullah. Bujur. Tapi kalau lakian boleh. Kalau lawan lakian, Karena kan amun binan aja sarik nih. ya. Ya, Cong. Amun laki tergantung dia merasa nyaman atau tidak. Oke, kalau tidak nyaman itu berarti Pelecehan. pelecehan. Oh, Kalau itu. misalnya merasa nyaman berarti mau sama mau. Oh, mau sama mau itu tuh tidak ada dikasuskan ya Ya berarti tidak ya. bisa kan atas persetujuan masing-masing. Terus dasar suka Soalnya sama suka. banyak nih yang di sini juga di Banjarbaru juga tuh yang kayak jogging kan. Tiba-tiba di kaca. situ tiba-tiba di toel. Iya, itu lagi ramai kan di Banjarbaru. Iya, Kemarin di Banjarmasin ada juga terjadi. Ada yang lapor ke Pian? Ada. Kejadiannya tanggal 3 September pagi. Oh, habis Di demo Jalan tuh. Dahlia. 2 hari setelah demo tuh. Ya. Hmm. Jadi dia lagi jalan tiba-tiba ada yang Nepuk. pegang
pantatnya. Dia teriak, minta tolong, terus ada lapor sama security terdekat. Dapat orangnya? Enggak, kan dia pakai dia ciri-cirinya pakai helm GM warna hitam, motornya lupa apa, dia pakai jaket majelis warna hitam tapi nggak tahu majelis apa. Tulisan majelisnya warna gold. Jadi dia lapor dengan orang sekitar situ, ada security katanya. Terus ditanya, terus pangding, pas dijelaskan disauti, oh kada apa-apa ini nggak kayak itu. Artinya kita tuh di sini tuh belum aware sama pelecehan seksual kayak gitu loh. Kayak amun kayak belum sampai orang tuh betianan diperkosa berarti belum pelecehan. Dan kan kada kayak itu. Kan ibaratnya terjadinya kayak perkosaan segala macam dari sentuhan fisik dulu loh. Baru ibaratnya kayak diperkosa segala macam. Tapi kan kebanyakan orang tuh kalau menghadang kayak diperkosa dulu hanya orang mau nolong. Itu mungkin jadi satpam tuh. Terus Bang Ikem dirugikan apa ding gitu lah? Mungkin begitu. Karena kemarin aku tanya terus maunya apa, mau untuk cerita aja atau mau dibantu proses hukum? Enggak, cukup menginfokan aja. Artinya kan nanti ini himbauan buat warga di Banjarmasin juga, nggak cuma di Banjarbaru, bahwa terjadi juga di Banjarmasin. Jadi hati-hati yang pulangnya jalan kaki sendirian. Terus kenapa nggak lapor? Jangan tinggal foto video. Ya kan namanya juga refleks, orang tiba-tiba mengacak masa ikan sambil ngeplok kayak gini, ada orang ngacak, ada mungkin itu kan. Itu kayak direncanakan ya lo? Iya, kayak direncanakan. Makanya kadang korban-korban pelecehan tuh dia kendalanya mau lapor karena tidak punya cukup bukti. Ya siapa sih mau orang tiba-tiba melecehkan sambil ngerekam? Di visum itu ada mungkin lah. Kalau misalnya kayak di perkosa ya bisa di visum. Oh, di perkosa bisa. Kalau cuman bagian luar tadi itulah kan. Nah, itu tidak kurang tahu ya. Itu mungkin ya, ada yang berwenang lah ya lo, istilahnya yang lebih tahu ya lo. Tapi kan ada baiknya kalau yang kayak begitu, misalnya ada CCTV di sekitar kejadian bisa diminta aksesnya. Tuh jadi bukti. Itu masuk non verbal. Itu masuknya non verbal. Ada juga di Banjar tuh yang itu masuknya yang elektronik, digital, online. Kada yang lain yang langsung dibuka langsung. Itu non verbal. Non verbal itu kan ngeliatkan alat vital ya, iya. Orang tiba-tiba itu random banget, itu dia punya kelainan nggak sih? Pasti random mana bro? Apa sih kelainan fetis nggak sih? Pernah dengar yang kain jarik tuh nggak sih? Itu kayak lebih sakit Pang, menurutku lah. Penyakit. Iya penyakit. Itu kan bisa diobatin. Iya lebih ada juga dulu tuh yang kalau kada salah tuh depan kantor apa depan sekolah, kalau kada salah kejadian itu yang ini tuh melakukan aksi itu tuh namanya, mau melakukan aksi itu, habis itu tiba-tiba entah keluar atau apalah sudah ya. Jadinya kayak puas aja gitu kayak dia kayak punya kepuasan tersendiri gitu loh. Hasrat seksualnya berbeda gitu. Wah itu. Tapi itu bisa sembuh ya kira-kira ya? Tahu ya. Bukan itu psikologi ya jatuhannya ya? Mungkin ke situ harus diobatin sebenarnya. Verbal, non verbal. Habis itu apa tadi? Ada pelecehan fisik ringan. Itu menyentuh, contohnya. meraba, menepuk, memeluk tanpa persetujuan. Kayaknya yang kayak begal tadi masuknya ke sini, pelecehan fisik ringan. Memeluk tanpa persetujuan lah. Kalau setuju? Kalau setuju ya udah, tunjukkan aja kayak Teletubbies. Oh, nggak ada ini ya, nggak ada maksudnya nggak ada. Oke. Gitu kan. Terus kayak anak surprise. Kayak gitu aja takut. Lawan kawan anak surprise ya, Beo. Tapi belum izin nih kalau pelecehan gitu. Ya kadang kalau misalnya dia merasa tidak nyaman dan dia tidak terima ya berarti dia merasa dilecehkan. Kalau dia iya. Kalau misalnya nih, satu case kan pernah terjadi ini angan-angan aja, maksud angan-angan. Ini menurut pendapat saya saja ya. Iya pendapat kita ahli bukan. Iya, kita ngomong aja loh di sini lo ngomong alur ngidul. Tongkrongan aja nih. Tongkrongan. Jadi kan sering tuh kayak kawan tuh saya kan kita tahu nih maksud hati kan kita kan pernah tahu loh. Yeah. Jadi misalnya kayak beda jenis nih. Bre, aku balik dulu lah ya, plak. Dan bininya tuh respon juga gitu, nasi kayak, oke, yuk, hati-hati. Ternyata setelah itu, ini meluk aku, ini kan suatu ketidakwajaran di daerah timur loh, kayak kita nih loh, istilahnya loh. Maksudnya, apakah itu bisa dibilang pelecehan seksual menurut? Kalau menurutku tidak. Konfirmasi aja dulu ke orangnya. Kalau dia merasa tidak nyaman. Kalau menurut aku ya. Itu kan refleks loh. Maksudnya ketika kita kayak ini dan si lawannya itu tadi tuh yang oh iya, paham. Itu tuh ya lo istilahnya. Nah, apakah itu tuh setelah itu tuh misalnya ceweknya tuh kadang kok aku udah mau, aku ngerasa kayak dipaksa depan umum aja, aku kan banyak tuh kayak gitu tuh. Kan aku depan umum aja takut ingin marah aja, takut ini aja, takut itu aja gitu. Itu bisa kena nggak sih? Kalau itu menurutku kurang tahu lah. Karena kan biasanya kalau begitu lebih enak ibaratnya konfirmasi dulu ke orangnya. Artinya aku tidak nyaman diperlakukan seperti itu. Karena kan tidak tahu tujuan dia meluk tuh emang mau melecehkan atau cuman kayak sapaan kan. Ibaratnya kayak aku kalau ketemu teman cowok juga cipiki gitu. Tapi kan nggak semua.
Bisa dicoba. Langsung oke, sialan ya. Kan. Iya. Enggak gitu. Jadi lebih baik kan bilang aja aku nggak nyaman gitu. Kan orang nggak semua orang ngerti budaya masing-masing daerah, masing-masing negara. Betul. Black Mamba masuk pelecehan apa Black Mamba? Itu emang pelecehan. Nggak tahu tuh pelecehan gak sih adalah. Bukannya itu koleksi. Iya benda prasejarah mungkin lah. Terserah lah kan dia punya istri, siapa tahu mereka main-main kan nggak masalah dong dia suami istri. Lakinya yang main-main atau bininya? Laki sama bininya main Oh, gitu. gitu. Kenapa sih ya Allah? Sirik aman, kasihan gue nggak punya laki. Iya. Dem. Tapi apapun lah intinya banyak banar aduan kepian. Cuman yang lagi rame nih, yang lagi rame. Yang lagi rame apa? Ada nih bapak kita yang mewakili Kalimantan, Jar. Kenapa mau pilih apa aja? Duduk Jar di pusat. Sangat. Duduk di pusat sini. Bukan pusatnya Oh, itu bukan, Kak. bukan. Jangan bahaya. Jadi Jarnya lagi hangatnya nih Jar. Jar bukan kreatif Jepang jual lu ini kan ada tapi update juga Bang. Cari aman banar lah. Cari aman banar ya Allah. Ya, oke. Adalah yang mengadukan kepian terkait kasus yang lagi hangat nih Jar Habar melakukan pelecehan. Ada. Banyak lah. Ya aku ada 5. 5 orang lah, binian semua. Cowok ada juga. Cowok itu suaminya. Oh. Karena istrinya yang diganggu dia tidak terima. Kaget aku gitu. Oh, tapi ini yang terkait dengan bapak tersebut ya lo yang kita kada tahu nih bujur atau Itu kan katanya. masih dugaan. Masih dugaan. Tapi yang jelas pian mendapati bahwa orang itu juga melapor. Iya. Balik lagi buktinya mungkin kada sekuat itulah, makanya kada kau speak up mungkin gitu-gitulah. Cuman gimana ya masalahnya nggak tahu teman. Kawan pian lah, Iya. hendak percaya, iya. Percaya kada percaya masalahnya teman. Iya. Oh Dan iya. orang itu juga orang biasa bukan orang yang punya kepentingan di belakangnya nggak ada. Kaget juga kemarin tiba-tiba. Ah iya loh. Cuman ya itu tadi udah ada bukti segala macam kan. Jadi agak sulit. Iya. Takutnya nanti pencemaran nama baik dan sebagainya. Kita kada tahu itu bisa aja mengarang bisa juga ya loh Kak. Ya bisa aja dia mengarang atau ikut-ikutan orang-orang yang Lagi apa, tren. speak up kan kita tidak tahu. Lalu ngarang kasihan juga ya lo, tapi bisa juga bujur ya lo. Bisa juga bujur, masalahnya yang bersangkutan kan tidak ada. Bagaimana kita mau mengkonfirmasinya? Iya itu dia. Ya. Maksudnya kan benar atau tidak ya konfirmasi aja. Silakan dibantah gitu. Jangan bikin asumsi publik jadi kesana kemari ya. Iya. Itu udah tahu ya sosmed ya begitulah cara mainnya kan. Iya, soalnya luar biasa banget sosmed sekarang kan. Iya bro. Maksudnya pelintir memelintir. Iya. Masalahnya tuh aku tuh yang kutakun itu apa, yang dijawab netizen di kolom komentar tuh apa. Jadi aku kaget lah. Aku nih menakuni kinerja dan fungsi. Kok yang keluar kasus lain itu jadi kaget gitu loh. Iya. Secara pribadi, secara personal aku nggak kenal sama orangnya. Nggak pernah ketemu juga. Kenapa emang kinerja Kak? Ada semalam tuh? Ada lah. Kemarin kita lagi gonjang-ganjing Gonjang-ganjing kan. lah. Pemerintahan di Indonesia ini ya Allah. Aku tuh benar lagi galau guys say. Tapi gara-gara pemerintah nih Mulai gonjang-ganjing. 2022 tuh, mulai 2022 tuh sampai semalam tuh galau. Kada pas hari itu tuh aku lagi galau padahal lagi patah hati nih kisahnya loh. Sekalinya gara-gara gonjang-ganjing pemerintah nih. Aku kada ingat lagi kalau aku lagi patah hati, aku malah menangisi negara. Waduh. Daripada menangisi dia. Waduh. Makasih pemerintah. Waduh. Setidaknya aku lupa dengan patah hati ini. Kayak apa ceritanya maksudnya? Oh jadi ini patah hati sekarang nih? Jadi patah hati. Jadi pada saat pian patah hati ada yang Ada gonjang-ganjing pemerintah. Lalu buyar pemikiran patah hati ini hilang. fokuslah ke pemerintahan. Fokus ke pemerintah. Ternyata lebih sakit dia nanti pemerintah guys say. Daripada dia ya nanti pasangan. Asli. Waduh. Sakit banget. Tunjangannya dong. Tapi lah itu tadi tuh apa namanya di sosial media nih informasi yang dari pulau mana, perkembangan Indonesia nasional gitu loh, perkembangan dunia tuh itu kan setelah di Indonesia rampung kan di Nepal kah? Ya, ternyata Indonesia jadi volunteer guys. Jadi sosok inspiratif. Demo-demo terjadi di belahan negara lain. Ini menyusul Prancis hari ini. Oh iyalah. Mantap. Prancis apa Paris sih? Tadi lupa. Sorry, nanti dikoreksi ya. Itu dan maksudnya di Nepal itu tuh yang sampai
Itu kan sampai Perdana Sampai Menteri dan istrinya Presiden meninggal, mundur ya. Dibakar kan, kan emang rumahnya kan ada? dibakar. Oh iya. Istrinya tuh ada di dalam Ada di situ dalam. kan, jadi tewas gara-gara Oh iya? insiden Wah, itu. gokil nang. Aku kayak nonton tuh yang yang menterinya yang Menterinya- diarak bugil Iya. di sungai. Ada juga menteri apa yang istrinya nggak tahu. lumpuh, Nah itu ditinggal bininya. Waduh. itu gila bang. Kenapa? Kayak apa? Itu rezekinya dari bini lu, bisa-bisanya bini lu ditinggal. Kayak apa? Jadi bininya tuh sakit di atas kursi roda. Habis itu tapi Dipabel nggak sih rasanya istrinya? iya di atas kursi roda toh. Iya. Nah habis itu tuh si lakinya nih kan Kabur. jadi menteri tuh kabur. Lupa ada bini. Jadi bininya diselamatkan warga. Diselamatkan warga. Wah keren loh. Habis itu pejabat-pejabatnya dijemput pakai helikopter kayak di film-film anjir. Wow. Tapi Terbang dong. tapi itu masuk darurat militer kayaknya sih ya. Soalnya presiden sama perdana menterinya udah Mengundurkan diri. mengundurkan diri. Kalau menurutku sih mengundurkan diri itu bukan langkah yang bagus karena berarti dia lari dari tanggung jawab. Betul. Kalau pemerintah kita kan tidak mau mengundurkan diri tapi mau bertanggung jawab. Gila Wah. terus. Jabatan menterinya dong. Ayo. Ayo. Komisi 3 boleh lah. Tapi keren sih, maksudnya dari media sosial juga tadi tuh Iya. yang mana itu tuh adalah pelecehan seksual. Misalnya kasus-kasus yang entah itu dugaan, entah itu apa namanya yang beneran terjadi segala macam gitu kan. Power of netizen ini kan luar biasa kan lo Iya. istilahnya. Tapi bahayanya itu tuh kan juga yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Iya. Nah, Bang itu Pak. Tanggapannya menurut Elin. Kemarin sempat ngisi sebagai narasumber Anjay. tentang bijak bersosmed. Padahal postinganku tidak ada yang bijak. Karena memang kita sambil belajar juga gitu loh. Jadi kita menyerap informasi itu jangan setengah-setengah, harus dicek dulu valid atau tidak. Baca, Bang. Lo karena pentingnya membaca. betul. Karena gini, kualitas SDM kita itu kan masih di bawah rata-rata. Padahal media itu berperan penting loh untuk meningkatkan minat bacanya masyarakat. Betul. Tapi bukan media ini juga yang berperan menurunkan Minat baca. minat bacanya karena mereka tuh bikin headline-nya yang ambigu, yang penting rating naik. Ya. Sedangkan kita tahu masyarakat kita itu koler membaca. Iya. Membaca judul aja. Lalu hoak jadinya. Lalu hoax jadinya, apalagi sekarang sudah zamannya AI. Aduh, dunia sudah tidak menarik lagi semenjak ada AI ini. Iya. Berarti kan tuh ini episode ini boleh Elin janda gitu headline. Iya. Pengumuman. Pengumuman ya. Ada, maksudnya jadi AI, habis itu ada chat GPT. Aku mau jadi chat GPT itu nasarik aku. Nggak, mau betakun terus tuh. Belajar kamu. Lawan bujur. AI dan AI lah maksudnya AI kita sekarang ini kan ya sosial media yang benar jadi salah abu-abu lah lo Iya. istilahnya jadi abu-abu. Muncul teknologi yang mana itu tuh bisa ulah akan reka adegan itu tuh yang kayak asli kayak AI itu lah. Iya. Itu tuh amun kita tuh ada yang bacanya tuh nontonnya tuh bujur-bujur nih AI kah asli kah asli kah itu tuh bisa ketipu loh Iya. bisa wah oh ini belum tentu nonton nih bisa jadi itu loh padahal Tapi kan bisa kita cek itu AI atau bukan. Gitu. Cuman sekarang hati-hati juga, video call WA tuh pun bisa pakai AI. maksudnya aneh seru nih. Kemarin kan kasusnya Raffi Ahmad yang bagi hadiah pakai video call padahal bukan tahu. dia. Iya. Aku pernah mengalami sendiri. Aku Raffi kenalan Ahmad? bukan Raffi Ahmad. Oh ya. Aku kenalan sama cowok. Wuhui. Wuhui. 2 kali nih kayak begini. Jadi kayaknya dia pakai identitas orang. Tapi dia untuk meyakinkan aku itu dia berani video call. Tapi video call dia selalu lewat PC. Jadi dia video call lewat PC, wajahnya wajah dia, cuman kulihat kayaknya ini palsu. Soalnya kelihatan dari bibirnya tuh beda. Kalau misalnya aku video call pakai HP biasa dia nggak mau angkat. Lagi kerja katanya. Jadi dia yang video call. Itu bisa di WhatsApp. Jadi hati-hati. Tapi mau sama mau ya itu ya video callnya ya. Mau sama mau. Ya gue ngapain sih anjir. Cuman Video kan- call kabar, tukar Enggak. kabar. Ini gara-gara kecanduan nonton Racin ya, kenal koko-koko Cindo di Facebook gitu kan. Oh. Percaya nih si janda satu ini. Video Cina call dua. lah dia. Ih, ganteng kali ini kayak di Racin, Cok. Ternyata AI sialan. Ini Cina. Koko gila. Koko siapa Koko Gali? Siapa sih? Siapa? Rahmat. Koko Rahmat ya. Koko Ahmad Jago. Aku Jepang soalnya. Cina juga? Jepang. Jepang lah. Oh Jepang. Semalam Cina pindah dari ini lah berarti. Tergantung bidang tamu. Tergantung bidang tamu. Aku Korea aja dah. Ya.
duduk di tengah-tengah kita nih, berarti kita harus korek ini. Iya, Seorang betul. alin, seorang janda kaya raya banyak uangnya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Doa lah. Afirmasi, woi. Tapi nah apa namanya dari aduan segala macam yang tadi balik ke yang tadi tuh. Dari aduan masyarakat yang lain-lain tuh kan ada pro kontra pasti ya loh. Nah, apakah ada pengalaman khusus gitu yang menteror atau yang maksudnya tadi oknum guru tadi tuh melaporkan Alin kah atau kayak apa itu tuh adalah kira-kira? Alhamdulillah nggak ada, karena kita kemarin speak up-nya mengikuti prosedur dulu, dilaporkan dulu sampai sudah BAP segala macam, visum, terus dipanggil pelaku sama korbannya, ada pengacara segala macam, sudah resmi jadi tersangka, sudah pakai baju Shopee, baru kita speak up. Kita menghormati permintaan korban juga. Kalau misalnya korban minta, nggak usah di up dulu, kita nggak di up. Jadi kalau orang ngadu tuh aku tanya dulu, kan maunya apa? Bantu speak up misalnya. Ini ada kasus baru nih ya. Kasus baru, dia mau viralin, kasusnya begini-begini. Aku bilang kalau misalnya dipiralin, Ikam yang kena. Karena dari kasus awalnya pun Ikam sudah salah. Oh, sama kayak Yang dipotong 125 potongan. 360 lah. Oh, 310. Nambah. Banyak lah. Iya. Maksudku kalau ada kasus, aku siap bantu Mengawal, melaporkan itu. Tapi kalau untuk viral kan nanti dulu, lihatin dulu prosedurnya gimana. Gitu. Ini agak sensitif ya, nanti aja deh. Di belakang aja kita ngomong. Masih eksklusif. Oh iya. Takutannya kan maksudnya adalah intervensi yang kayak tadi, maksudnya entah itu dari pihak sekolah kah misalnya gitu-gitu loh atau kayak apa. Tapi kalau yang kasus lain ya ada lah buzzer. Buzzer. Kayak kasus air dulu ada buzzernya. Ini nyaman aja, orang kami nyaman aja airnya gitu-gitulah. Ya gitu Pang, pandai reja ikam nih. Karena ada ikam sini wadah kulina, nyaman ikam kada mandi ikam semingguan. Jauh banget berarti dari peradaban lah udah pindah lah. Jauh banget, kada baca Gmaps. Tapi semenjak yang viral itu masuk mobil Google. Oh. Ada kau lagi bilang. Lillahi ta'ala. Jangan Mama Japran, jangan Mama Japran. Apa aja kok? Mama Japran siapa? Anakku. Oh iya. Ada mobil aneh masuk kompleknya. Apa aja kok? Kalau bukan Intel aja ini. Oh lihat. Oh itu mobil Google aja kok. Alhamdulillah masuk Gmaps aja ke rumah kita kawan. Tapi sudah dasar masuk di map dah. Ada. Itu tahun 2023 kalau itu demonya. Demo sama masyarakat, terus sama teman-teman mahasiswa juga. Oh ikut turun juga? Memang justru yang demo dari masyarakatnya. Oh ada Alin nih ikut turun juga? Pemimpinnya coy. Oh iya. Keras. Jadi siapa aja yang bajunya mati pasti menelpon aku. Balik, tolong balik. Kami mati bajunya balik. Tapi warga di sana banyak penghuninya. Banyak. Satu komplek aja bisa 200 kepala keluarga. Berarti kawan naik nih. Suara di Pingkut banyak dah. Bisa dong, 2029. Karena emang banyak partai yang sedang meminang tapi Wah iya. ya. Enggak, gue cari peluang dulu yang mana yang menang. Tapi emang berpeluang ya. Iya. Alin ya. Walaupun partainya gede tapi tidak ada peluang di situ, ya ngapain gue ambil? Enggak, maksudnya berpeluang atau menginginkan. Maksudnya tuh kayak model ada kepikiran buat 2029 ya? Sebenarnya ada. Oke. Ada sebenarnya. Adalah. Dengan niat tujuan, nah nih langsung nih di sini nih. Niat tujuannya memang mau membantu masyarakat karena sekarang tujuan hidupku cuman ingin bermanfaat untuk orang lain. Waduh, sebaik-baik manusia. Tidak ada lagi tujuan hidupku ini, aku bingung mau ngapain. Ini pertama kali bilang di sini kah mau 2029 go to public atau Maksudnya pertama kali ini apa? Pertama kali ngumumin. Iya, Ya, bahwa baru di sini. Alin Baru di sini ya. Mau ya, tapi ya siapa yang mau meminang silakan. Iya. Aku cuma modal KTP sama muntung aja. Gak punya duit. bahwa seorang Alin akan ingin menjadi DPR ya lah. Mau, tapi harus aku pegang daerahku. Daerah mana sih? Aku di Kertakanyar. Kertakanyar, oke. Kabupaten Banjar. Aku mau misalnya aku misalnya nyalek lo, aku mau, tapi aku harus pegang di tempatku. Harus ada yang mewakili tempatku. Harus ada orang yang berani menyuarakan di tempatku itu. Tempatku jalannya harus bagus, airnya harus lancar, lampu penerangannya harus terang. Pendidikan di situ harus bagus. Tapi nggak tahu ya namanya kalau udah nyalek kan yang nentuin biasanya parpol nggak sih, kita ditaruh di komisi Nggak berapa? tahu juga. Nggak tahu juga, saya belum pernah juga soalnya bukan orang politik. Iya sama. Tapi intinya
Alin mau jadi DPR. Iya. Itu Kalau bisa sih clickbait. kalau bisa sih jadi Bupati Gambut Raya boleh. Bupati Gambut Raya Pemekaran dulu kali lah. Biar bisa jadi. Di tempat kita mall Punya. Oke. perumahan elit punya, Iya. Waterboom punya. Iya. Emang Martapura Kota punya hotel mewah yang tinggi. Martapura Kan Kota. kan beda. Tapi kan Kabupaten Banjar. Iya betul. Iya. Makanya Pemekaran aja nggak sih? Wah. Besar provokasi astagfirullah. Kan apa bergaya aja lu nih. Tapi kan wacananya emang udah ada loh Pak. Jadi wajar aja jadi pembahasan. Kadang kami ada Bunyamin, ada Citraland, ada Bumi Persada, ada Bumi Pesona, Waterboom, ada Aston. Iya. Aston Grantan, ada lagi tuh di mukanya apa Holiday Inn kah? Iya. Tuh, kami pergudangan di situ banyak loh. Bujur. Jur. Oh, jadi anak Pemekaran nih lah. Iya, bisa ya bupatinya. Apakah seorang Alin akan memimpin lagi untuk Iya. menyuarakan itu? Tapi ini bisa jadi ini. Misalnya suatu saat 2029 apapun itu, maksudnya entah itu tingkat kota misalnya gitu kan, DPR tingkat kota atau nanti mungkin yang tadi bupati dan lain-lain segala Iya. macam. Ini jadi bukti nih ke depannya gimana anunya apakah menepati janji? Kadang aku bila jadi caleg aku kada hendak mah janji dulu. Kada- Nang digawi jangan tahu lagi apa enak janji kan. Tapi kadang inilah kan karena banyak orang mengadu kalau jago aku bahaya dulu. Aku gawi dulu berataan aku di wadahku nih. Kenapa pas aku mencalon aku duduk lagi guring di kantor. Tentu udah gawi ya. Lei. Jadi kena reses lah, ada keluhan nggak Bu? Nggak ada Bu. Guring aja aku di kantor DPR nah, dikasih tas terima tunjangan. Woi. Oh, berarti bisa juga kayak itulah DPR itu sudah menggawe dahulu, makanya buahnya bejogetan. Nggak bisa juga. Iyalah. Positif aja kita. Positif aja. Artinya sebelum mencalon tuh pokoknya sudah begawi. Bisa juga lah kayak itulah. Iya, jadi pas sudah dapat jabatan kan tinggal balik modal aja. Bahaya lalu. Jadi tapi menarik nih dengan semua mimpinya, dengan semua perjalanan hidupnya lah. Alin kecil nih sebagai sosok yang kayak pegerang sebenarnya. Luka batin. Luka batin lah. Sedalam itukah? Aku pengobatan di Polijiwa tahun 2023 sampai 2024. 9 bulan. Sebenarnya belum dinyatakan sembuh, tepatnya kabur. Ini. Wah. Jadi kita nih bicara dengan pasien ODGJ. ODGJ. Jadi mohon maaf ya kalau agak ngelantur emang ngomongnya. Maklum orang bipolar. Ya enggak ya serius. Kadang orang kan diagnosanya kemarin bipolar sama depresif mayor. Gak tahu level berapa lupa aku. Itu pengobatan 9 bulan. Cuman karena ada ketidakcocokan dengan dokternya waktu itu, ketidakcocokan statementnya lah ibaratnya. Mungkin karena beda agama ya. Islam nih bos. Jadi memutuskan kayaknya berhenti, enggak serius lagi. Padahal sebenarnya bisa dokternya di switch, minta yang hari sebelumnya. Ada tuh ya dokternya yang seagama lah ibaratnya. Maksudnya kayak motivasinya tuh masih nyambung sesuai ajaran. Kan itu tadi capek juga karena minum obatnya banyak. Aku kan ada liver. Obat liverku tuh seumur hidup. Nggak boleh berhenti. GERD juga dong berarti ya? Iya GERD juga. Jadi obat liver, obat asam lambung itu pasti diminum setiap hari. Ditambah lagi obatnya dari Polijiwa itu. Sehari obat Polijiwanya 3 sehari. Tambah obat liver, tambah obat GERD 5. Jadi 2 bulan sekali harus cek ginjal. Polijiwa tuh tapi rawat jalan. Iya. Kalau nggak rawat jalan ngapain gue di sini sama ngelium? Iya makanya itu kalau wae. Tapi kan bukan, aku tuh maksudnya tuh membedakan lah. Maksudnya orang yang masuk ke dalam rumah sakit jiwa itu tuh tidak semuanya ODGJ kan? Enggak, gitu tapi kan? tuh yang namanya orang dengan ada gangguan kejiwaan tuh katanya ODGJ. Oh udah gitu ya? Kan singkatannya orang dalam gangguan jiwa. Iya betul. Tapi kan maksudnya tuh enggak yang notabene mungkin teman-teman di rumah segala macam penyebutan ODGJ itu tuh adalah orang-orang yang mungkin di jalanan Iya, yang kebanyakan kayak orang gitu kan. nganggapnya itu kan. Iya, sebenarnya. Padahal semua orang yang terganggu kejiwaannya tuh ODGJ kalau kata dokterku kemarin begitu. Iya. Jadi berubah. Harus sembuh sih harusnya. Maksudnya harus positive thinking. Harus Mikirnya tidak tuh boleh overthink. happy terus Harus nggak happy sih gitu lah. Iya. Aku pikir aku ketawa-ketawa ini tidak Aku terluka. tahu. Kamu tahu. Kamu menutupi luka ternyata ya. Sebenarnya ada luka yang kusembunyikan. Banyak nih. Bukan. Jangan. Enggak, ini masih berperban maksudnya. Oke. Oh iya kayak itulah. Maksudku masih berperban, janganlah kau datang menyiram air cuka. Tambah perih. Wow. Kalau bisa datangnya bawa kain kasa aja lah, betadine. Untuk mengobati. Iyalah, jangan air cuka coy. Gelo lu.
Udah gila dibikin tambah gila. Oh, curhat dong. Nah, dari semuanya dari itu rangkuman segala macam kan, maksudnya entah itu aduan masyarakatnya, entah itu macam-macam lah, maksudnya kasus ya, macam-macam kasus yang Alin ini dengar resapi segala macam kayak gitu tuh. Apakah ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah yang nonton kali ini nih? Entah itu dari pelapor kan? Ya, entah itu apa segala macam kayak gitu. Ya, ini semua kasus ya. Semua kasus atau ya semua kasus buat biar teman-teman di rumah tuh mengurangi ya, meminimkan resiko atau meminimkan kayak tadi misalnya ada pelecehan seksual yang seperti apa, cewek ini harus kayak gimana sih gitu. Nah, ini yang harus ini penting ya. Pelecehan seksual itu korbannya tidak hanya perempuan yang berbaju seksi. Oke. Korbannya bisa berbaju tertutup, bisa berbaju seksi. Karena fetis orang tuh beda-beda. Jadi kalau dulu aku punya mindset begini, saking apatisnya. Orang tuh dilecehin ya karena dia pakai baju seksi. Ibaratnya ada juga yang berbaju tertutup ya. Baju tertutup dia dilecehkan orang apalagi seksi. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu gitu, belajar, ibaratnya ketemu orang banyak. Aku ngerti, pelecehan seksual itu tidak memandang gender, tidak memandang cara berpakaian. Oke. Karena itu tadi, karena fetis orang beda-beda. Ada orang tuh yang ibaratnya nafsu benar melihat orang yang berjilbab. Karena mungkin ada rasa penasaran di kepalanya. Kamunya kada berbaju kayak apa yuk? Kamunya ini kayak apa yuk? Pasti kayak itu. Ada yang orang tuh ada nafsu melihat orang berbaju seksi. Sudah kelihatan juga, kayak itu juga aja. Paling kayak itu juga rasanya. Ada juga yang kayak itu. Adalah. Ya. Jadi kita tidak bisa mengelompokkan bahwa pelecehan seksual tuh karena cara berpakaian kita yang salah. Enggak. Pelecehan seksual kan ada juga yang menyimpang. Laki-laki sama laki-laki. Jadi begitu. Kalau misalnya nanti ada kayak melakukan terjadi kejadian serupa seperti itu, kalian takut ngelapor segala macam, silakan chat aja ke aku, nggak apa-apa, nanti aku bantu. Identitas dirahasiakan, dijamin nih untung gua nih, walaupun untung gua nih Pinaka ini, insya Allah rahasia terjaga. Dibalas aja lah ngechat di Instagram. Dibalas Jepang, apalagi mana kirim duit, laju benar. Ya itu Bang tuh lah. Ya kasus apapun ya, nggak cuman pelecehan. Kalau misalnya ada KDRT segala macam, terus ada kayak jalan rusak, banyu ikan mati, lapor aja ke aku, ada apa-apa. Gila macam-macam lapor lah. Lo token listrik habis bunyi gitu bisa lapor lah. Ada, karena kayak ini. Anak bangun rumah itu tuh lapor kak. Kemana kamu bangun rumah? Aduh, hai. Solusinya atau istilahnya token rumah ulun berbunyi kak gitu. Kadang karena kayak ini aku tuh orang lah mengira kayak ini. Bilanya kita mengkritik pemerintah artinya kita benci, padahal kada. Padahal sayang loh. Iya, kalau misalnya kita membela disambut buzzer. Padahal belum tentu, kan orang punya pendapat masing-masing, punya sudut pandang berbeda-beda. Contoh analoginya kayak ini, ikan bisi pasangan, punya suami misalnya, punya istri, melakukan kesalahan. Langsung ikan membuang, enggak hanya melakukan kesalahan. Ada loh, dikritik, yang membangun, dibantu, dia memperbaiki kesalahannya. Itu juga kita dalam pemerintah. Misalnya ada kebijakan yang salah ya udah kita kritik, ada yang bagus ya kita apresiasi. Iya. Jangan harus kritik aja, ada yang bagus kada diapresiasi kayak itu. Iya. Kayak itu juga, karena ada istilah penjilat tuh kada kayak itu maksudku. Kalau misal katakan bagus, ya buruk ya buruk. Jadi konsep aku kalau mengkritik pemerintah tuh bukan berarti aku bencilan orangnya, kebijakannya. Contoh lah kayak misalnya aku mengkritik Intan Banjar, habis aku kritik. Jalan dibangun booster, dibangun pipa segala macam. Akhirnya ibaratnya itu tuh shock terapi aja. Oh, Alin kalau marah bisa kayak itu. Setelah itu aku menjalin relasi yang bagus sama mereka. Aku jadi bestie, berteman, bahkan jadi orang tua angkat. Lawan buat Intan Banjar tuh. Iya. Jadi keuntungannya enak. Bilanya ada orang mati banyu, telepon. Ini apa? Mati di komplek ini, jalan ini. Siap, turun. Oh, betul setuju. Jadi kayak gitu aku cara membantu orang tuh ibaratnya bilanya aku nyerang pemerintah itu tuh bisa aja itu strategiku supaya aku kawan dekat dan aku kawan menyalurkan aspirasiku tuh dengan cara yang lain nanti. Oke. Kada harus dengan memviralkan sarik-sarik, kada harus. Berarti tetap terukur juga nih lah. Betul. Ibaratnya aku mengenalkan diriku aja dulu. Oh, aku tuh kayak ini orangnya. Jadi bilanya kada akan kehendakku nih. Karena kalau Alin sarik pulang aja, viral pulang aja. Nah, ibaratnya kayak itu loh. Oh, itu yang kayak bola itu orang. Maksudnya strategiku. Itu yang bola orang-orang menganggap Pian tuh punya power. Mungkin seperti itu. Iya, udah ada jiwa-jiwa perwakilan rakyatnya lah. Betul. Padahal nggak semuanya dipiralin kok. Iya. Aku filter juga kayak apa yang bisa di-up, ada apa yang nggak bisa gitu.
apa bahasanya sekarang itu pandai bersosmed kah? Apa? Bijak bersosmed. Bijak bersosial Bijak media. bersosial media. Bijak bersosial media. Sebetulnya itu pelajaran Jepang sudah di grup netizen juga kawan. Lay. Aduh. Posting dia tuh. Panjang mana durasinya? Nah tuh, jadi apa namanya kita sudah ngobrol banyak sama kawan Alin nih. Jadi ngobrol santai loh istilahnya ngobrol santai yang mana siapa tahu teman-teman di rumah apa namanya pengen tadi ada mudahan kereda atau ada misalnya jangan sampai ada tapi misalnya ada ya bisa hubungi nih duta apa? Duta kehidupan. Duta call center. Duta Kalsel. 4 elemen ini. Iya, Pusat aduan masyarakat. Mungkin itu tetangga main ke rumah episode Alin.